Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang di channel Rini Widi. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang rangkaian acara ngaras dan siraman. Mengapa saya membuat video ini? Banyak yang sering bertanya nih, para calon mempelai dan keluarga, Bu Rini, nanti rangkaian acaranya kalau pas acara ngaras dan siraman itu seperti apa? Mulainya bagaimana? Kumpulnya jam berapa? Nah, dengan menyaksikan video ini tentunya bisa memberikan gambaran kepada calon mempelai dan juga keluarga rangkaian acara ngaras dan siraman ala Rini Widi ya. Karena mungkin bagi yang lain, MC yang lain berbeda, boleh-boleh saja. Untuk acara ngaras dan siraman itu biasanya ada dua termin ya, atau ada yang mengambil jadwal pagi, ada juga yang mengambil jadwal siang. Jadwal pagi biasanya berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau menjelang zuhur. Untuk jadwal siang biasanya berlangsung ba'da zuhur jam 12.30 atau jam 1 sampai jam 16 setelah selesai asar. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pagi nih, biasanya pukul 6 pagi calon mempelai sudah siap di make up. Bisa make up sendiri ataupun di make up oleh tim dari MUA yang sudah dipilihnya. Pukul 7, tim dari Rini Widi sudah menata seluruh alat-alat siraman, alat-alat ngaras dan siraman yang akan digunakan, sudah ditata cantik. Tepat pukul 8, acara dibuka oleh MC. 5 menit durasinya kurang lebih. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari wakil keluarga. Intinya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir. Ini bisa langsung oleh ayahanda atau oleh perwakilan dari keluarga selama 10 menit. Nah, pukul 8.15 sampai pukul 9 dilaksanakanlah acara pengajian dipimpin oleh Bapak Ustadz atau Ibu Ustazah. Surat apa yang dibaca? Nah, biasanya itu diawali dengan tawasul. Kita mengirimi doa kepada almarhum almarhumah, keluarga besar dari calon mempelai yang sudah berpulang ke rahmatullah. Setelah itu dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan ya. Seperti ada surat An-Nisa ayat 4, kemudian juga surat Ar-Rum. Nah, seperti ini. Dan terakhir bersama-sama membacakan surah Ar-Rahman. Biasanya ini buku panduannya dibuat seperti ini ya. Jadi yang dibacakan itu sesuai dengan panduan yang sudah ada di buku ini, dipimpin oleh Bapak Ustadz atau Ibu Ustazah. Oke, ini durasinya 45 menit. Jadi dari pukul 8.15 menit sampai pukul 9. Pukul 9 sampai pukul 10 itu rangkaian acara ngaras ya. Yang pertama biasanya kalau saya nih ada penyerahan dulu air doa dari ibu-ibu pengajian yang diwakili oleh Ibu Ustazah, diterima oleh ayahanda dan ibunda calon mempelai. Selanjutnya ayahanda dan ibunda calon mempelai membawa air doa tersebut ke tempat siraman untuk memasukkan air doa itu ke gentong siraman ya. Setelah itu kembali ayah dan bunda duduk di tempat acara bertiga bersama calon mempelai. Selama kurang lebih 5 menit lah saya menerangkan apa itu ngaras dan apa itu siraman, supaya pengantin tahu betul makna yang terkandung dalam acara ini. Jadi bukan hanya ritual semata atau istilah Sundana tuturut munding batur aya siraman ngilu acara siraman, tidak seperti itu. Tapi karena memang tahu betul akan hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya.
Baik, setelah menerangkan itu maka prosesi diawali dengan ngecakeun aisan. Calon mempelai wanita digendong oleh ibundanya dari kamar pengantin menuju ke tempat acara, dan di depannya ada ayahanda membawa pelita, ya, diiringi dengan lagu Ayun Ambing dan Neleng Nengkung. Biasanya mereka bertiga berjalan perlahan-lahan sesuai dengan irama lagu menuju ke tempat acara. Sudah berdiri bersama di tempat acara, selanjutnya ayahanda meniup lilin sebagai simbol bahwasanya beliau sebagai wali ridho untuk menikahkan putrinya esok. Setelah itu calon mempelai digendong atau dilahun, istilah bahasa Indonesia apa ya? Yang tahu tulis di komentar ya. Dilahun oleh ayahanda dan ibundanya. Kemudian nanti ada pepatah-pepatah dari MC, dan setelah itu langsung prosesi ngecakeun aisan. Dilepaskan ya aisannya. Beres itu calon mempelai duduk bersimpuh menghadap ke ayah dan bundanya. Kemudian calon mempelai mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda, memohon maaf kepada ayah dan bunda, dan memohon doa restu kepada ayah dan bunda. Nah, itu biasanya ada yang membaca teks karena sudah disiapkan teksnya, dan juga ada yang secara spontan. Ini tergantung dari calon mempelainya sendiri. Bagus yang mana? Ya, kedua-duanya juga bagus sih, tapi alangkah lebih bagusnya kalau spontan, karena dengan spontan itu akan terasa betul, terasa hikmatnya, terasa sedihnya, terasa harunya, seperti itu. Tapi biasanya dalam situasi dan kondisi seperti itu calon mempelai kadang jadi grogi, lupa dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya kalau membaca catatan. Setelah pengantin memohon maaf, mengucapkan terima kasih, dan memohon doa dan restu dari ayah dan bunda, tentu ayah atau ibunya akan menjawabnya. Nah, dipersilakan nanti kepada ayahnya biasanya untuk menjawab secara spontan ya, jadi tidak ada contekan supaya lebih bermakna. Baik, barulah pengantin akan merangkul kedua orang tuanya sebagai bentuk pamitan. Dan setelah itu barulah dilaksanakan acara ngaras, membersihkan telapak kaki ayah dan bunda. Diawali kepada ibu, membersihkan telapak kakinya, menyemprotnya dengan minyak wangi, kemudian sungkem kepadanya, bergeser kepada ayahanda, sama seperti kepada ibunda tadi, membersihkan telapak kakinya, menyemprotnya dengan minyak wangi, dan kemudian sungkem kepadanya. Beres kepada ayah dan bunda, kemudian pengantin akan memohon maaf kepada adik dan kakak, ya, dalam hal ini adik dan kakak sekandung. Dan dilanjutkan juga mempelai memohon maaf dan doa restu kepada sesepuh yang hadir di acara, dan biasanya hanya diwakili oleh 7 orang sesepuh saja, karena tidak mungkin kan kalau bersalaman dengan semuanya itu memakan waktu. Nah, itu kurang lebih berjalan sampai pukul 10. Jadi durasinya itu 1 jam ya, mulai dari tadi penyerahan air doa sampai sungkem kepada para sesepuh, durasinya kurang lebih 1 jam. Oke. Selanjutnya selama kurang lebih 20 menit, pukul 10 sampai pukul 10.20, pengantin menuju ke kamar pengantin untuk berganti baju siraman. Oke, rangkaian terakhir yaitu siraman berlangsung dari pukul 10.20 sampai kurang lebih fullnya itu sampai pukul 11.20 ya. Mulai dari calon mempelai diapit oleh ayah dan bundanya dari kamar pengantin menuju ke tempat siraman. Sementara di belakangnya itu 7 orang sesepuh yang akan menyirami mengikuti menuju ke tempat siraman. Diawali oleh ayahanda yang menyirami pengantin, kemudian ibunda, kemudian 7 sesepuh tadi. Siapa 7 sesepuh itu? Biasanya 3 orang sesepuh dari keluarga ayah,
3 orang sesepuh dari keluarga ibu, 1 orang dari ibu ustazah atau perwakilan dari ibu-ibu pengajian. Ya, beres acara siraman oleh 9 orang tadi, maka pengantin akan melaksanakan toharo atau wudhu atau bersuci ya, dengan air di kendi yang sudah dipegang oleh ayah dikucurkan pengantinnya abdas. Filosofinya adalah bahwa calon mempelai ini mau menikah ini benar-benar harus mempunyai niat yang suci. Tidak ada niat lain, hanya niat suci untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada sunnah Rasul, dan tentunya ini sebagai menikah itu sebagai bentuk cinta kasih calon mempelai kepada ayah dan bundanya. Seluruh rangkaian acara ngaras dan siraman telah usai, dan biasanya akan diakhiri juga dengan doa yang dipimpin kembali oleh ibu ustazah. Doa kebaikan untuk calon mempelai dan tentunya juga berkah untuk kita semua yang hadir. Ada uang receh nih di gentong siraman, biasanya itu diambil oleh ibunda dan ayahanda, lalu disawerkan kepada semua yang hadir. Termasuk juga selain uang receh, sinjang yang 7 yang tadi dipakai dilewati oleh mempelai mulai dari kamar pengantin sampai menuju ke siraman, itu juga biasanya disawerkan ya. Nektek leker melah jantung, membuang semua sifat jelek yang ada pada diri calon mempelai. Wajibkah untuk disawerkan sinjangnya? Oh tentu tidak, karena juga ada orang tua yang nanti kan ada adiknya Bu Rini, jadi ini sinjangnya supaya tidak beli lagi, jadi jangan disawerkan. Bagaimana? Ya boleh, ibu tidak apa-apa. Tapi ada gampang, nanti kalau adiknya mau beli lagi itu lebih bagus, ya. Dan terakhir nih pengantin akan digendong oleh ayahnya atau dibantu oleh kakak atau adik laki-laki yang sudah besar tentunya, atau kalau tidak punya adik atau kakak laki-laki biasanya oleh paman, oleh bibi, oleh paman, oleh uak ya, digendong menuju ke kamar rias ya, jadi tidak jalan lagi nih pengantinnya, digendong oleh ayahnya atau dibantu oleh kakak dan adiknya. Sahabat yang baik, demikian obrolan kita tentang rangkaian acara ngaras dan siraman ala Rini Widi. Masih ada yang kurang paham, kurang jelas, kurang mengerti? Silahkan untuk tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti Rini Widi akan balas. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai bertemu kembali di video Rini Widi yang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.